Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Afriani, NIM J1B020041. Saya Hairul Rosida, nomor mahasiswa J1B020047. Kami dari kelas Teknik Pertanian Ganjil 2020, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua mengenai kode etik sebuah profesi jurnalistik, guru, Programmer sama keperawatan. Kode etik dari programmer ini adalah seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga adalah seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi dengan sengaja atau membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Yang kelima, programmer tidak boleh mencuri keuntungan tambahan dari proyek yang didandani oleh pihak kedua tanpa izin. Pertama adalah kemandirian. Sebagai seorang perawat, profesional harus mampu berpikir logis dan cepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, seorang perawat juga harus menghormati dan menghargai orang lain, khususnya pasien. Dua adalah berbuat baik. Berbuat baik harus dilakukan pada siapa saja tanpa membeda-bedakan, khususnya ketika sedang memberikan pelayanan kepada pasien. Yang ketiga adalah keadilan. Menjunjung tinggi keadilan harus dilakukan oleh perawat. Sebagai contoh, ketika ada pasien baru masuk dan di waktu yang sama ada pasien yang membutuhkan bantuan segera, maka perawat harus mempertimbangkan berbagai faktor sesuai dengan asas keadilan. Keempat adalah tidak merugikan. Pada prinsipnya, seorang perawat harus selalu melakukan tindakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ilmu pelayanan, kiat keperawatan yang telah dimiliki dengan tidak merugikan dan menimbulkan bahaya pada pasien. Yang kelima adalah kejujuran. Bagaimanapun, kejujuran harus dimiliki oleh semua orang. Pada seorang perawat, kejujuran adalah hal yang wajib diberikan kepada pasien. Hal ini karena pasien mempunyai hak otonomi sehingga ia berhak untuk mengetahui berbagai informasi yang ia inginkan. Yang pertama, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, nilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siswa-siswanya. Yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamankan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan juga anggota masyarakat. Yang ketiga, guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Keempat, guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. Dan yang kelima, guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik yang diajar. Yang pertama, jurnalistik menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Yang kedua, jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. Yang ketiga, jurnalis memberi tempat baik pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Yang keempat, jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya, tidak melaporkan sebuah opini yang belum tentu sumbernya dapat dipercaya atau tidak. Yang kelima, jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami berdua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.